Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Amalia dengan NIM C1 Channel 28 akan mempresentasikan dengan judul pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian subjek dari PPh pasal 21 yang pertama adalah pegawai. Terus yang kedua, penerimaan uang pesangon. Pegawai ini penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Terus yang bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli seperti yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan akutaris. Kemudian ada pemain musik, terus ada olahragawan, penasehat, pengarang, dan pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer. Kemudian objek dari PPh pasal 21. Yang pertama itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayar secara bulanan. Dan yang kelima adalah imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubung jasa yang dilakukan. Kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajak, PPh pasal 21. Yang ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan seorang wajib pajak. Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), PTKP mencakup jumlah pemasukan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Apabila penghasilan wajib pajak tidak lebih dari PTKP, maka ia tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Namun jika penghasilan wajib pajak melebihi PTKP, maka ia wajar membayar pajak penghasilan pasal 21 dengan hitungan penghasilan neto setahun yang sudah dikurangi PTKP. Kemudian, besaran dari PTKP masing-masing wajib pajak jelas berbeda, menyesuaikan jumlah pendapatan masing-masing dan mengikuti aturan yang tercantum. Aturan terbaru menetapkan bahwa PTKP untuk wajib pajak pribadi adalah sebesar 54 juta setahun atau 4.500.000 per bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan di bawah atau sama dengan 4.500.000 per bulan akan dibebaskan dari pungutan PPh 21 sebab jumlah pendapatan tersebut dalam 1 tahun tidak melebihi ambang batas PTKP. Namun jika jumlah pendapatan dalam 1 tahun melebihi ambang batas PTKP, wajib pajak akan dikenai pungutan pajak penghasilan 21. Terus mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat progresif, artinya tarif pajak disesuaikan dengan kemampuan dan kekayaan wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak penghasilan yang diterima oleh WP, maka tarifnya pun akan meningkat. Kemudian kewajiban dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Menurut Subardiah, dalam bukunya tahun 2017, kewajiban pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama yaitu pemotongan pajak wajib mendaftarkan diri
ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Kemudian, pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Dan yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor pasal 21 yang terutang untuk setiap bulannya. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP ke kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau bank-bank lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 10 Takwin berikutnya. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.